Kita lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Hasto, Mbak Joya, dan Mas Septa. Saya ingin ke Pak Hasto. Pak Hasto, kalau berbicara tentang bentuk ancaman, ini untuk Ibu P ini, kalau kita ada yang mengatakan bahwa pelakunya kan sudah meninggal dunia, lalu logikanya siapa yang mengancam? Nah, dalam konteks pengalaman LPSK, sebetulnya bentuk-bentuk ancaman apa dalam kasus seperti ini yang mungkin muncul? Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ketika LPSK bertemu dengan Irjen Sambo itu, beliau menyampaikan apakah LPSK bisa memberikan perlindungan kepada Ibu P Ya. karena keluarga ini merasa ini terzolimi lah Oh, dengan baik. pemberitaan yang dilakukan oleh media. Bahkan ada berita-berita yang di luar proporsi tentang pelecehan seksual ya. Iya. Nah, tentu LPSK sulit untuk melakukan intervensi ini karena apa? Karena itu kan tidak dalam kewenangan LPSK. Kecuali yang bersangkutan ini sudah menjadi terlindung LPSK. Itu kita bisa minta media untuk tidak melakukan wawancara atau melakukan pemberitaan yang bersangkutan yang nilainya barangkali lebih menyudutkan pada korban ini. Iya. Baik, jadi lebih ke situ sebetulnya ancamannya ya? Ya, tetapi di dalam permohonan Bu Putri, Ibu P ini, Ya. memang beliau mencantumkan permohonan untuk perlindungan fisik, perlindungan prosedural, kemudian perlindungan hukum maupun rehabilitasi psikologis. Baik. Lagi-lagi kan kita memerlukan proses untuk melakukan investigasi maupun assessment. Tapi ini belum bisa dilakukan gitu karena kondisi Ibu P yang memang belum bisa dimintai keterangan. Baik, untuk Baradae sendiri yang juga merupakan saksi mahkota ini ya? Ya, saya tadi sudah sampaikan hari ini tadi mungkin masih itu sedang dilakukan assessment. Tapi hasilnya saya belum tahu. Baik, nanti kita akan tunggu tentu saja ya. Baik, tapi kalau berbicara tentang sekali lagi dugaan kekerasan seksual di tengah tadi ada banyak opini dan keraguan begitu. Apa sebetulnya hal yang bisa diambil oleh publik dalam konteks kita juga harus mendukung nih upaya untuk perang terhadap kekerasan seksual ya? Publik ini warga net ya atau semua orang Indonesia. Yuk kita stop melakukan victim blaming ya, stop menyalahkan korban karena bajunya lah, karena posisinya lah gitu ya, karena privilege atau underprivilege apapun itu, siapapun bisa menjadi korban pelecehan seksual dan jangan lupa siapapun bisa menjadi pelakunya gitu ya. Ada banyak teori, saya sebelumnya juga sudah diwawancara oleh Deddy Corbuzier dan saya memaparkan beberapa teori dari psikologi itu ya. Jadi kalau kita ini memberikan victim blaming, itu akan terjadi secondary victimization terhadap si individu. Jadi sudah terjadi dugaan pelecehan seksual, dia juga mengalami pelecehan sosial pada saat ini gitu ya. Dan itu sangat-sangat tidak fair gitu kan. Sekarang siapa sih yang tahu apa yang terjadi sebenarnya? Kan semua belum ada yang tahu, tapi ini sudah ada bora-bora liar ya di luar sana, belum lagi konspirasi teorinya luar biasa sekali. Seolah-olah semua orang, sebagian besar orang itu menjadi peramal gitu saat ini untuk kasus seperti ini. Semuanya juga dari bacaan. Yuk kita lihat prosesnya dan sambil berproses, tolong jangan menyalahkan terduga korban. Baik, gitu. Mas Septa, ini kan peristiwa pidana yang memang mencuri perhatian orang gitu ya. Apa yang harus dijawab? Iya, tentu yang harus dijawab oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah mengungkapkan fakta yang sebenarnya, gitu. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan scientific crime identification itu, sehingga kemudian mendapatkan kebenaran material atau kebenaran yang senyatanya itu. Karena peristiwa pidana itu kan nggak bisa dilakukan dengan proses dugaan, dengan proses prasangka, ataupun sampai pada menghakimi secara publik. Peristiwa pidana ini harus dibuktikan berdasarkan bukti. Tapi yang setuju ya, ini itu muncul juga karena memang ada ketidakterbukaan di awal begitu. Ya betul, setuju sekali. Karena ini kan menjadi konsumsi publik, ramai di media, di publik. Ini kan karena memang sejak awal proses ini ada keterlambatan daripada penegak hukum dan hal ini Polri untuk mengungkapkan kepada publik, menjelaskan apa sebenarnya peristiwa yang terjadi. Nah, sehingga kemudian
didahului oleh publik untuk berspekulasi, berasumsi. Iya. Itulah yang kemudian beredar dan ditangkap oleh masyarakat. Nah, tapi saya yakin ini tidak terlambat atau belum terlambat lah setidaknya. Masih ada kesempatan oleh penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, menyampaikan kepada publik berdasarkan bukti dan barang bukti yang ditemukan melakukan proses penegakan hukum ini, Iya. proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga kemudian peristiwa yang terjadi ini terkuak secara jelas, terang benderang gitu Iya. loh. Karena dengan mencarikan bukti ini kan tujuannya membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Iya. Iya. Kemudian nanti apakah ini benar peristiwa yang terjadi, lalu bisa dikaitkan pihak-pihak tertentu, kemudian outputnya kan menemukan Baik. tersangkanya, kan begitu. Baik, saya ingin ke Pak Hasto. Pak Hasto, jika memang tadi ya bicara tentang dugaan pelecehan seksual gitu, itu bisa nggak Ibu P ini juga ditempatkan sebagai saksi untuk dugaan pembunuhan? Karena kan ada di lokasi begitu. Kalau peristiwanya itu pada saat terjadi penembakan sehingga menimbulkan kematian orang, tentu saja yang bersangkutan potensial menjadi saksi. Baik, tapi apakah itu harus dimohonkan atau bisa dilihat oleh LPSK ini nampaknya harus diamankan untuk kepentingan perkara lain begitu? Bisa juga kita simpulkan bahwa misalnya, oh ini sebenarnya potensial menjadi saksi untuk kasus terbunuhnya seseorang. Iya. Nah, untuk kasus yang kekerasan seksual sendiri, ini kan berbeda ya. Iya. Nah, itu yang tadi saya ingin sampaikan, karena dalam budaya kita ini kan budaya patriarki masih sangat kuat ya. Yes. Dan ini yang seringkali mewarnai dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Iya. Makanya tadi saya juga sampaikan, trauma yang diderita oleh Ibu P ini, apakah trauma karena kekerasan seksual yang dialaminya, atau ada sebab lain? Iya. Karena menyaksikan penembakan yang mematikan orang, atau ada persoalan-persoalan lain. Ini kan perlu digali. Baik. Baik, dan siaplah untuk siapapun yang terlibat dalam kasus ini, LPSK untuk memberikan perlindungan Iya, selama tadi yang bersangkutan kooperatif begitu ya? Iya, karena itu memang mandat LPSK. Baik, terima kasih Pak Hasto sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih Ya. Mbak Joya sudah bergabung, Mas Septa. Kasih. Salam sehat semuanya dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime malam hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Ajat Turatma, sampai jumpa. Terima kasih banyak.